Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yes. yes. Jumpa lagi dengan Cece Tina dan Kakak Nia. Iya. Kita jumpa lagi ya Ce di Iya. Sekolah Minggu Maranatha Kids di online. Iya, Cece. Nah, Cece percaya bahwa hari ini adik-adik sudah menunggu untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan Benar dan banget, mendengarkan Cece. firman-Nya. Iya. Ayo, sebelum daripada itu, Cece mau mengajak kalian untuk sama-sama menundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami sebentar mau beribadah Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkan setiap acara kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo Ce, kita sama-sama mau menyanyi dengan penuh dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Iya, Ce, yuk. Oke, ayo kok. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Dia kiranganku, oh Dia kiranganku, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Oh, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Dia kiranganku, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Oh, Dia kiranganku, oh Dia kiranganku, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku. Ku bersuka sebab Dia kiranganku. Haleluya. Nah, sebelum daripada itu, Cece percaya Cece mau mengajak kalian lebih antusias lagi. Iya, Dan Cece. karena Cece tahu kasih Tuhan sangat dalam dan cintanya kepada kita sangat besar. Betul, Cece. Nah, maka dari itu Cece akan ngajak adik-adik sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Yuk, Ayo, semuanya bangkit berdiri, kita bangkit nyanyi. berdiri. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
nyanyi lagi ya Ce, satu lagu ya. Cece percaya bahwa adik-adik sangat antusias di rumah. Betul banget Cece. Ya, Cece percaya bahwa mereka kalau yang dipanggil Tuhan Yesus mereka pasti menjawab Ce. Iya dong, pasti. Ya, sama yang dipanggil Papa Mama mereka juga pasti menjawab. Betul Ya, Cece. mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ayo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk Cece percaya kita sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi datang ke dalam hadiratnya. Kita mau masukin, kita mau sama-sama memuji, kita mau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kalian. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, mau berdoa dan kami mau terus menyanyi dan kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi murid-murid-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu Tuhan, tertanam dalam loh hati kami, dalam pikiran kami. Berkati Koko Cece yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Nah, sudah siapkan hati belum? Pasti sudah dong untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan hari ini. Nah, gimana tadi pujiannya? Pasti seru ya. Pujian penyembahan harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan agar kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus dan semakin hari kita semakin menyenangkan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, pada Sabtu ini Koko membagikan cerita firman Tuhan tentang di Efesus 5 ayat 1 sampai 21 di pelajaran 5 itu tentang menjadi anak-anak terang. Nah, berarti kalau di dalam Efesus itu hidup sebagai anak-anak terang. Berarti kalau ada anak-anak terang, ada anak-anak yang gelap. Nah, itu apa adik-adik anak-anak terang dan anak-anak gelap? Nah, apakah kulit kayak Koko hitam ini berarti wah anak kegelapan? Enggak. Atau anak-anak terang tuh kayak Koko untung yang putih? Wah, enggak juga ada deh. Contoh yang anak-anak terang itu yaitu mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan Yesus. Itu adik-adik bisa baca di Efesus 5 ayat 1 sampai 21 itu apa aja. Nah, di situ ada sebagai salah satu bagiannya ada tentang perkataan. Nah, itu di Efesus 5 itu dijelaskan bagaimana kita harus berkata-kata sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan itu kata-katanya nggak boleh. Itu yang pertama kotor, kosong dan sembrono. Nah, ada tahu enggak perkataan yang kotor itu seperti apa, yang kosong itu seperti apa dan sembrono? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, pasti tahu ya. Perkataan kotor itu contohnya apa adik-adik? Nah, contohnya misalkan lagi emosi, ngatain temennya, ibaratnya misalnya orang yang gemuk, kayak hewan yang agak gemuk-gemuk itu ya. Wah, itu nggak boleh. Atau perkataan yang kotor itu kayak ya, perkataan yang tidak sopan, ngatain orang tuanya, terus ngatain pekerjaan orang tuanya, dan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Dan perkataan sembrono itu juga seperti itu. Jadi contohnya juga misalkan berbohong itu sudah tidak boleh. Kalau perkataan kosong tuh ya berbohong. Kata orang Palembang tuh apa ada deh? BK, besar kelakar. Itu ada deh. Sama suka ini sumpah-sumpah. Nah, padahal misalnya lagi bohong nih, sumpah demi Tuhan aku tidak. Nah, padahal iyo itu dah boleh. Apalagi sumpah demi Tuhan tidak boleh. Demi pokoknya kalau iyo ya ngomong iyo, kalau tidak ngomong tidak. Selebih itu Alkitab berkata lebih dari itu daripada si jahat. Nah, oke adik-adik. Nah, jadi seperti kalau anak-anak Tuhan tuh kata-katanya harus bagaimana? Nah, di Efesus menjelaskan kata-kata yang itu syukur. Nah, kata syukur itu gimana kok? Nah, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Di Efesus mengatakan ucapkanlah syukur dalam segala keadaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam sikon apapun Tuhan Paulus mengingatkan di Efesus itu supaya kita selalu mengucap syukur senantiasa, baik itu keadaan kita sehat, tidak sehat, dalam sikon apapun, nah senang susah pasti. Misalkan kita dalam keadaan sakit, tetap mengucap syukur. Kenapa? Misal kita sakit nih, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, mungkin Engkau izinkan saya sakit supaya lebih mendekat kepada Tuhan Yesus, lebih banyak baca Alkitab dan lain-lain. Pasti di dalam ketidakbaikan ada kebaikan tersembunyi Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Ada jangan sakit dikit, ngapalah aku pilek-pilek ini demam, jangan-jangan corona. Jangan dikit-dikit corona.
jangan adik-adik ya, tetap percaya Tuhan itu baik dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Nah juga kita berkata-kata yang sopan. Kalau Tuhan Yesus itu kan pengennya tuh berkata-kata yang baik, motivasi dan berkata-kata yang benar. Jadi kalau kita contohnya adik-adik, dulu Koko ada teman sekolah, lama sekali Koko ketemu dengan kawan sekolah. Nah dia mau, John, ngapo? Kau tahu tak dengan Peli kemana? Kawan SD gitu. Yo ngapo emang tebu dia tuh? Tebu apa? Tebuang. Ngapo tebuang? Jual narkoba. Iya bu. Woi emangnya dulu tuh dia tuh kalau emang anak guru, tapi males nyontek, datang siang, pokoknya udah KTMB-an. Jadi bekawan lah besar itu bekawan dengan yang tidak benar dulu. Nah jual narkoba akhirnya masuk penjara. Dan setelah sekian lama Koko ketemu dengan dia, Koko nasihatin dia, belajarlah yang usahain bekawan yang benar, jangan gawe yang tidak benar itu. Dan tidak tahu sih sekarang dia gimana keadaannya. Jadi masih Koko, kita di sini belajar untuk berkata-kata yang positif, walaupun teman kita nggak benar atau gimana, kita belajar motivasi ke, kamu di dalam diri kamu tuh ada potensi loh. Nah kita belajar untuk membangun kepercayaan teman-teman kita. Jangan dia tuh lah tidak bagus atau gimana, kita nama jelek-jelekin. Kita imanin dan kita percaya Tuhan bisa mengubah orang. Jika Tuhan itu kan maha kuasa, dia bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Kita usahain, kita doain, Tuhan Yesus ubah teman saya, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas hidupnya. Amin adik-adik. Jangan kita dialah tidak bagus, kita jahat-jahatin, dia nambah drop. Nah, oke. Jangan yang gendut kita ngatain, gendut loh, kayak gajah. Nah, terus juga ada kata-kata nih, misal teman Koko dulu sekolah ya, misalnya dia gemuk atau kurang cerdas, kami sering dia sebutin dia apa ya, BTL. Wah, jadi aman dia besar ya, BTL itu besar tinggi lolo. Nah, jadi nggak boleh, kita belajar berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan. Itu salah satu ciri anak Tuhan Yesus. Jangan kita berkata-kata yang baik, juga belajar, melatih dia. Apalagi lebih main game ya. Koko sih nggak ngelarang ada main game. Koko pun main game. Cuma maksud Koko, belajarlah main game itu yang melatih kecerdasan atau juga melatih kata-kata positif. Usahain jangan melatih game. Misalnya ada teman-teman yang kata yang kasar, lolo, kiri dikit, kanan dikit, pintar dikit main tuh. Nah, nggak. Koko lebih suka ada Koko saranin main hago. Di situ ada catur, terus juga ada yang melatih kecerdasan otak kiri, otak kanan, ada pertanyaan dan lain-lain. Itu lebih bagus daripada adik-adik main game yang kekerasan atau gimana. Itu jadi merekam kita untuk melakukan kekerasan. Lebih baik game yang melatih otak. Amin adik-adik. Nah juga anak Tuhan itu usahain biasakan kata-kata 3 kata ini. Yang positif itu contohnya terima kasih, tolong, maaf. Nah, contohnya gimana kok terima kasih? Nah, terima kasih sudah bantu saya nyontek gitu ya. Oh enggak ada deh. Terima kasih telah belajar sama-sama. Ngomong terima kasih Mapa sudah jaga Koko, jaga Dede sampai ini kan. Pokoknya banyak mengucap syukur, tahu berterima kasih. Kalau salah juga minta maaf. Misalnya adik Koko, misalnya adik-adik berbuat salah ke Koko atau Cece, maaf Ce, aku salah. Belajar berkata-kata maaf, jangan lah salah nang dewe pulo, nah nih malah itu. Nah juga harus berkata-kata. Satu lagi apa? Tadi terima kasih, maaf, terus satu lagi tolong. Nah misalkan adik-adik tolong dong, misalkan minta tolong dong cuci piring, nah, misalnya gitu. Misal habis makan tuh biasakan cuci piring sendiri atau minta tolong yang lain-lain. Misal mama minta tolong apa, jangan bantah, belajar untuk siap. Adik-adik jangan suka bersungut-sungut. Oke adik-adik. Nah jadi
sebagai anak-anak Tuhan harus ada perbedaan. Dan juga usahakan, misalkan adik-adik di tempat lingkungan nih, lagi ngumpul dengan teman atau gimana, suka ngomong yang agak negatif, adik-adik jangan ikut-ikutan. Belajar walaupun gimana ya, kadang juga kita harus belajar untuk berkata positif di tengah-tengah lingkungan yang berkata-kata yang nggak benar. Amin adik-adik. Dan untuk memulainya itu, pagi-pagi usahakan, misalkan bangun tidur sampai kita mau tidur itu usahakan berkata-kata yang positif. Misalnya bangun tidur kita doa, Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk buat hari ini yang luar biasa, dan terima kasih untuk kebaikan untuk papa mama, cece dan lain-lain. Kita mengucap syukur. Amin adik-adik. Jangan bangun-bangun tidur, lesunan pagi ini pasti dah lemak lah ini. Nah, jangan bangun tidur sudah berkata-kata yang negatif. Kita mengucap syukur buat pagi hari. Nah, tidur juga terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini. Hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk papa mama yang sehat. Terima kasih untuk berkatmu hari ini. Terima kasih untuk hal-hal yang tidak enak maupun yang enak. Dan kami percaya pasti ada kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin ya adik-adik. Dan juga belajar untuk mendoakan baik Om Surya, Koko Cece, Papa Mama, dan kami pun mendoakan adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk anak sekolah minggu, anak kelas Madya, Pratama, dan lain-lainnya. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa. Dan kami percaya anak-anakmu terus dalam lindungan Tuhan, terus dalam pimpinan Roh Kudus. Amin adik-adik. Ingat, anak Tuhan harus buat perbedaan, terutama dalam perkataan. Dan kata-kata itu juga terbentuk dari apa adik-adik? Apa yang sering kita lihat dan apa yang kita sering dengar. Kalau kita lihat yang tidak baik, kita mendengar hal-hal yang tidak baik, otomatis berkata-kata pun pikiran itu dari pikiran baru berkata-kata yang tidak baik. Kalau kita melihat hal-hal yang positif dan benar, dengar hal-hal yang positif dan benar, otomatis kita mengucap pun kata-kata yang bagus dan yang membangun. Contoh misalkan Koko nih, dulu tuh Koko senang nonton motivator Mario Teguh. Salam super. Jadi otomatis Koko niru mereka, niru yang Koko tonton. Salam damai sejahtera, salam super. Nah, jadi oleh karena Koko sering nonton yang motivator, jadi berkata-kata pun motivasi dan lain-lainnya. Coba kita sering nonton yang tidak benar-benar, jadi ngomong pun yang tidak benar. Dan adik-adik belajarlah nonton kayak khotbah, nonton yang video sekolah minggu, dan banyak kan yang pendeta anak-anak itu nonton lah. Jadi berkata-kata pun pasti positif. Kalau berkata-kata positif yang orang yang dengarnya enak juga. Contoh misalkan adik-adik dengar orang yang ngomongnya kasar, tidak sopan, adik-adik kan, kok gini sih ngomongnya, kan risih juga kan. Nah, kita kalau ngomongnya bagus, motivator, membangun, pasti dengarnya enak juga. Amin adik-adik. Dan itu semua pasti dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti semakin hari semakin berkata-kata yang benar. Oke, itu saja firman Tuhan dari Koko. Dan kita doa sama-sama agar semakin hari kita semakin berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berkata-kata, bertindak yang baik juga. Oke, kita doa sama-sama adik-adik ya. Tangan dilipat dan mata dipejam. Kita buka hati sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran di Efesus 5 ayat 1. Dan biarlah Tuhan, kami semakin hari menjadi anak-anak yang terang. Kami berbeda sebab Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan biarlah kami semakin hari menerangi di sekitar kami. Kami membuat perbedaan karena kami ada Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami. Terus pimpin Roh-Mu yang kudus, pimpin kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah senantiasa menyenangkan Engkau. Kami mohon semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. God bless.